Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara ikhwan fillah, sahabat kabar Islam, sahabat pilihan dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, juga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, saudara ikhwan fillah, dukung terus dakwah channel kabar Islam dan channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat sergi ikhwan bila, dan kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak sebuah video dari kesaksian seorang murtadin ya, yang disuguhkan kembali tiada lain oleh seorang Yusuf Manubulu, lagi-lagi menampilkan murtadin odong-odong ya, murtadin abal-abal. Si murtadin ini mengaku dia masuk dalam agama Islam dan menjalankan syariat, menjalankan sholat, menjalankan wudhu, puasa, dan hukum-hukum Islamnya. Tetapi ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kami. Dia dalam kesaksiannya menyebutkan bahwa menjalankan aturan-aturan Islam seperti sholat, wudhu, zakat, dan yang lainnya. Tetapi ketika Pak Cabe masuk ke dalam room Yusuf Manubulu ini dan mengetes orang murtadin ini, disinilah Bapak murtadin ini menyebutkan, oh saya tidak menjalankan syariat Islam. Jadi ini apa maksudnya Bapak Yusuf Manubulu dan Bapak murtadin? Nah sahabat ikhwan, sebelum kita melanjutkan untuk mengomentarinya, mari kita simak terlebih dahulu pengetesan dari seorang Pak Cabe terhadap Bapak yang ngakunya murtadin ini. Silakan. Bapak itu pernah muslim apa enggak? Artinya pernah menjalankan syariat Islam apa tidak? Syariat Islam tidak, Pak. Oh, jadi tidak pernah menjalankan syariat Islam sama sekali ya, berarti Bapak? Ya, saya jalankan hanya sholat jemaah dan sholat di rumah. Tapi Bapak pernah menjalankan sholat? Pernah. Bapak tolong bagaimana caranya berwudu dan urutan untuk sholat itu gimana? Caranya saja, bacaannya Pak. Ini soalnya kalau di channel ini Pak, tidak bisa saya tunjukkan caranya Pak. Bapak nggak ngerti ya caranya? Dia tidak bisa Pak. Iya. Dan lagi pun ada gunanya lagi malam ini diuji secara itu. Iya, memang hanya untuk membuktikan Bapak itu bohong atau ngibul gitu saja. Jadi intinya kan Bapak cuma omong doang. Dari kesaksian Bapak itu kan buah. Ya begini Pak, percaya tidak percaya itu hak Bapak. Iya, dan saya untuk mengatakan itu sudah hak saya. Untuk mengatakan tidak percaya itu hak saya. Jadi karena Bapak tadi mengatakan pernah muslim dan pernah menjalankan sholat, ketika saya sudah tahu dari wajah Bapak tidak mungkin kalau Bapak bisa sholat. Makanya saya hanya bertanya bagaimana urutan wudhu dan urutan sholat, caranya saja tidak bacaannya. Sehingga dan ternyata memang betul Bapak nggak bisa, berarti kan Bapak cuma ngibul saja di sini. Ya, sahabat, bagaimana itu sebuah tanggapan jawaban dari seorang murtadin ini ya, ketika dites oleh seorang Pak Cabe ini ya, bukan Pak Aceh, Pak Cabe. Pak Cabe mengetes bahwa si Bapak murtadin ini sebagaimana sejalan dengan kesaksiannya bahwa dia sholat seperti orang muslim, dia puasa, dia zakat, dan yang lainnya, dia ngaji juga begitu. Tetapi ketika tatkala Pak Cabe ini mengetes jawab pertanyaan kepada Pak murtadin ini, kok jadi lain jawabannya. Dia ya tidak menjalankan syariat Islam. Ketika ditanya juga bagaimana perihal tentang wudhu dan sholat, si Bapak murtadin ini tidak bisa menjawab. Karena apa? Dan basa-basi dengan tegas Pak Cabe bilang, oh itu cuma ngibul. Jadi bagaimana ini kesaksian atau jawaban dari seorang murtadin disuguhkan oleh Yusuf Manubulu ini? Dan sahabat seruguhan filah, setelah ini pendeta Yusuf Manubulu ini ingin menyelamatkan bintangnya ini ya, karena terlanjur babak belur katanya ini murtadin ini dengan membardir serangan dari Pak Cabe ini. Bagaimana ocehan dari seorang Yusuf Manubulu untuk menyelamatkan murtadin bintangnya ini? Pak Aceh, saya tidak setuju Pak pernyataan Anda. Kalau Anda bilang ngibul, berarti itu kami menghadirkan orang yang membawa berita hoax. Jadi tolong pernyataan-pernyataan seperti itu jangan disampaikan di publik Pak. Biarkan, kan saya sudah pernah sampaikan ke Bapak. Kalau biarkan penonton yang menilai, Bapak tidak usah memberikan penghakiman seperti itu. Kalau seandainya misalnya Pak Hasali juga mengeluarkan pernyataan yang artinya menyinggung perasaan Bapak, bagaimana?
Nah, ini kan menjadi diskusi yang tidak baik, Pak. Kalau misalnya Bapak dengan penghakiman atau menjustifikasi seseorang orang tidak benar. Dia punya istri orang Padang. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya dia bertanya, kalau seandainya dia bisa buktikan bahwa cara sholat itu dia bisa tunjukkan, apakah Bapak mau ikut seperti dia menjadi orang Kristen? Saya tidak cuma saya hanya ingin tahu karena tadi Bapak ini bilang bahwa pernah Muslim. Kan saya tidak bersaksi apa-apa. Yang bersaksi kan Bapak ini. Hanya ingin bukti saja. Toh saya sudah membatasi diri, tidak ingin kebacaannya sehingga tidak. Bapak artinya Bapak bisa minta begini. Bapak bisa minta Pak Cabe, tapi itu terpulang kepada narasumber. Kalau narasumber misalnya tidak bersedia melakukan, tolong Bapak jangan mengeluarkan pernyataan bahwa kesaksian ini hoax. Itu yang tidak benar, Pak. Jadi diskusi ini bukan mengedukasi kalau Bapak menggunakan cara seperti itu. Kalau artinya misalnya Pak Asali tidak menerima pernyataan Anda, nanti kalau dia juga mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan di hati Bapak, kan itu jadi tidak ini, Pak. Jadi tidak bagus diskusinya. Saya sendiri pun merasa tersinggung kalau Bapak bilang kesaksian ini hoax. Berarti kami menghadirkan kesaksian yang tidak benar gitu loh. Justru sebetulnya saya membantu atau mengklarifikasi untuk bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Tidak dinilai menghadirkan kesaksian hoax. Ya. Apa sih? Bukan itu bukan membantu, Pak Cabe. Itu Bapak menjatuhkan saya, Bapak menjatuhkan channel kami. Itu bukan membantu. Gitu kan. Kalau Bapak memang mau membantu, Bapak cukup bertanya. Kalau memang narasumber bersedia untuk menjawab, silakan. Kan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, Pak. Ini bukan baru satu kali. Artinya saya kembalikan kepada narasumber sendiri. Saya tidak pernah memaksa. Artinya kalau mereka mau, silakan. Kan juga ada cukup banyak juga narasumber yang bisa membuktikan sesuai dengan apa yang Bapak minta. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang netral, kalau seandainya narasumber bisa membuktikan, apakah Bapak mau ikut jejak mereka? Dan tidak juga kan? Bapak pasti juga tidak mau. Nah, makanya ya gimana? Begini, Pak, ini sebetulnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, biar audien yang menulis. Seandainya itu nanti bisa terbukti, yang tergugah biar audien, bukan saya. Yang jelas kalau saya orang Muslim, Pak, seandainya itu Bapak itu bisa membuktikan, kemudian tergugah orang-orang Muslim yang lain tertarik, dan itu yang saya maksudkan, saya membantu channel Bapak. Iya, sahabat saudaraku Ikhwan Billah, Pendeta Yusuf Wanubulu dengan cepat ya menyelamatkan bintangnya ini, si Murtadin ini yang kelabakan dari serangan Pak Cabe, meminta untuk mempraktekkan atau menuturkan untuyan dari wudhu dan sholat ya, sebagaimana seorang muslim apabila dia bisa dimaklumi. Benar, mungkin dia dulunya itu seorang muslim, tetapi ini Pak Cabe memang benar, mungkin si Bapak Murtadi ini ngibul, dan Pendeta Yusuf Wanubulu ini tidak terima kalau bintangnya ini dikatakan ngibul, dan berdalih dengan ocehan Bapak Yusuf Wanubulu ini untuk menyelamatkan bintangnya ini. Dan dua kali dia terdengar Yusuf Wanubulu ini menawarkan Pak Cabe untuk masuk ke dalam agama Kristen. Nauzubillah, semua nauzubillah. Dan sahabat saudaraku Ikhwan Billah, bagaimana? Apa sudah cukup untuk membuktikan bahwa si Bapak ini murtadin atau kadal dengan kelakuan, dengan jawaban dari murtadin ini dan sikap dari Pendeta Yusuf Wanubulu ini? Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Yusuf Wanubulu, biar audiens, biar penonton yang menilainya. Silakan nilai apakah kadal atau murtadin. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itulah salah satu upaya dari orang-orang agama sebelah ya, kaum sebelah, untuk mengelabui saudara-saudari kita yang muslimah untuk keluar dari agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.